Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Namaku Alia. Umurku baru 27 tahun. Tapi rasanya beban hidup sudah terlalu berat untuk kubawa sendirian. 2 tahun lalu, aku menikah dengan Arif. Dia adalah pria yang dulu kupuja-puja. Tampan, cerdas, dan berasal dari keluarga mapan. Semua orang di lingkunganku iri padaku saat kami resmi menjadi pasangan suami istri. Tapi sekarang, rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Hasil tabungan bersama setelah menikah. Aku bekerja sebagai desainer grafis freelance, sementara Arif adalah manajer di sebuah perusahaan swasta besar. Awalnya, kehidupan kami begitu indah. Setiap hari adalah tentang saling mendukung, tertawa bersama, dan merencanakan masa depan. Namun semua itu mulai berubah ketika Sri, ibu mertuaku, mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Sri bukanlah tipe ibu mertua yang hangat atau pengertian. Dia keras kepala, dominan, dan selalu ingin segalanya berjalan sesuai kemauannya. Baginya, aku tidak pernah cukup baik untuk Arif. Menurutnya, aku kurang sabar, kurang pengertian, bahkan kurang layak untuk menjadi bagian dari keluarganya. Awalnya, aku mencoba mengabaikan komentar-komentarnya. Aku pikir, mungkin dia hanya butuh waktu untuk menerimaku sepenuhnya. Tapi ternyata, tekanannya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Belakangan ini, sikap Arif juga mulai berubah. Dia lebih sering pulang larut malam, jarang menghubungi aku, dan cenderung acuh tak acuh ketika aku mencoba membahas masalah di antara kami. Aku mencoba memahami bahwa mungkin dia sedang stres karena pekerjaan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ada jarak yang semakin lebar di antara kami, dan aku tak tahu apa penyebabnya. Suatu malam, saat Arif sedang mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Biasanya, aku tak pernah menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Tapi kali ini rasa penasaranku mengalahkan logika. Aku membuka WhatsApp-nya, dan jantungku langsung berdegup kencang saat melihat chat-chat mesra antara dia dan seorang wanita bernama Maya. Chat tersebut membuatku syok. Mereka membicarakan hal-hal yang seharusnya hanya dibagikan oleh sepasang kekasih. Aku merasa hancur, tapi aku memilih diam dulu. Aku harus mencari lebih banyak bukti sebelum aku bisa bertindak. Setiap malam setelah kejadian itu, aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Arif melakukan ini padaku? Apakah aku melakukan kesalahan sehingga dia mencari pelarian di tempat lain? Dan yang paling menyakitkan, kenapa Sri, ibu mertuaku sendiri, tidak pernah mendukungku? Malah, dia seringkali menyudutkanku dan menyalahkan cara aku menjalani hidup sebagai istri. Rasanya seperti ada 2 dunia yang berbeda di dalam rumah ini. Dunia yang satu adalah aku, merasa sendirian, terisolasi, dan tak punya tempat untuk bersandar. Dunia yang lain adalah mereka, Arif, Sri, dan entah siapa lagi yang terlibat dalam konspirasi ini. Aku tahu sesuatu harus berubah, tapi aku belum tahu caranya. Semua yang kulakukan seolah sia-sia. Apakah aku benar-benar harus menyerah? Aku tak bisa lagi menahan semuanya. Setelah melihat chat mesra Arif dengan Maya, aku mulai mencari lebih banyak bukti. Aku memeriksa ponselnya diam-diam setiap kali dia lengah. Bukan karena aku ingin bersikap culas, tapi karena aku butuh kepastian. Chat mereka tidak hanya sekadar obrolan biasa. Mereka membicarakan rencana bertemu, bahkan berbicara tentang masa depan bersama. Jantungku rasanya seperti diperas setiap kali membaca kata-kata itu. Namun, aku tahu aku tak bisa terus-terusan menyimpan rahasia ini sendirian. Aku harus mengonfrontasi Arif. Suatu malam, saat dia pulang larut seperti biasa, aku memutuskan untuk bicara dengannya. Awalnya, aku mencoba tenang, meski dalam hati aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Arif, panggilku pelan, saat dia duduk di sofa sambil melepas dasinya. Kita perlu bicara. Dia mendongak, tampak sedikit heran dengan nada suaraku. Ada apa? Tanyanya santai, seolah tak ada yang salah.
Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Kenapa akhir-akhir ini kamu jarang di rumah? Apa ada sesuatu yang harus aku tahu? Ekspresinya langsung berubah. Ada kilatan cemas di matanya, tapi dia buru-buru menutupinya dengan senyum datar. Biasa, kerjaan lagi banyak. Kamu tahu kan? Tekanan di kantor. Aku hampir tertawa miris mendengar jawabannya. Tekanan di kantor? Benarkah itu alasanmu? Aku tak bisa lagi menahan amarahku. Aku mengeluarkan tangkapan layar chat antara dia dan Maya dari tas kecilku, lalu meletakkannya di atas meja. Apa ini? Tanyaku. Suaraku bergetar campuran antara kemarahan dan kepedihan. Kalau kamu stres karena kerjaan, kenapa nggak bilang, sama aku? Kenapa malah begini? Arif langsung tegang. Dia mengambil ponselnya dan menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Untuk beberapa detik, dia terdiam. Lalu, tanpa malu-malu, dia mulai membela dirinya. Kamu terlalu posesif, Li. Kamu selalu mikir yang enggak-enggak. Aku cuma ngobrol biasa sama Maya. Nggak ada apa-apa di antara kami. Ngobrol biasa? Balasku, suaraku meninggi. Chat kalian nggak kayak ngobrol biasa, Rif. Kamu bahkan ngomongin masa depan sama dia. Arif tampak bingung mencari alasan. Tapi sebelum dia sempat menjawab, pintu ruang tamu terbuka. Sri masuk dengan langkah cepat, wajahnya penuh kemarahan. Apa-apaan ini? Kenapa ribut tengah malam gini? Bentaknya. Melihat Sri, aku merasa seperti dijatuhkan ke jurang yang lebih dalam. Tanpa memberiku kesempatan menjelaskan, dia langsung menyudutkanku. Ini pasti ulahmu ya, Alia. Kamu selalu nyalahin Arif, padahal dia kerja keras buat keluarga ini. Kamu pikir gampang jadi kepala rumah tangga. Kamu nggak pengertian sama sekali. Aku syok. Bukannya membantu menyelesaikan masalah, Sri malah menyalahkan aku. Dia bahkan tak mau mendengar penjelasanku tentang chat-chat itu. Sebaliknya, dia langsung membela Maya, yang katanya adalah teman baik keluarga. Maya itu orang baik, Li. Dia udah sering bantu kita, kasih kado mahal, bahkan bayarin renovasi dapur. Kamu jangan asal tuduh dia macem-macem, Sri berkata. Dengan nada tinggi, matanya menusuk ke arahku. Aku merasa darahku mendidih. Jadi, menurut ibu, aku yang salah? Padahal jelas-jelas ada buktinya kalau Arif dan Maya punya hubungan spesial. Sri tak menjawab. Alih-alih, dia menatapku dengan pandangan dingin, seolah aku adalah penyebab utama semua masalah ini. Kamu nikah sama Arif cuma buat status sosial. Aja kan? Kamu nggak pantas dapat hidup enak kalau nggak bisa ngertiin anakku. Sindirnya pedas. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Air mataku mengalir deras, tapi aku tak ingin menangis. Di depan mereka, aku berdiri, lalu berlari ke kamar dan mengunci pintunya. Di balik pintu, aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa mereka bisa begitu tega padaku? Kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian? Hatiku terasa kosong. Aku tak tahu harus berbuat apa. Satu hal yang pasti, aku tak bisa terus-terusan diam. Ada sesuatu yang aneh tentang hubungan Sri dan Maya. Kenapa Sri begitu membela Maya? Apakah ada rahasia yang disembunyikan olehnya? Rahasia itu harus kutemukan. Hari-hari setelah konfrontasi itu terasa seperti hidup dalam badai yang tak kunjung reda. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikiranku selalu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa Sri begitu membela Maya? Apa hubungan sebenarnya antara mereka? Dan yang paling penting, mengapa Sri rela mengorbankan harga diriku demi mendukung wanita itu? Aku tahu aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Aku membutuhkan bantuan seseorang yang bisa memberiku perspektif baru. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu Nadia, sahabat lamaku dari kuliah dulu. Dia adalah konsultan hukum dan orang yang sangat rasional. Aku harap dia bisa membantu memberiku jawaban atas kebingunganku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Menteng. Suasana kafe tenang, dengan aroma kopi yang menenangkan. Tapi hatiku tetap gelisah. Saat kami duduk berhadapan, Nadia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah denganku. Li, kamu kelihatan lelah banget.
Ada apa? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aku menghela napas panjang. Nad, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semuanya kayak runtuh aja. Perlahan-lahan, aku menceritakan semuanya padanya. Tentang chat mesra Arif dan Maya, tentang konfrontasi yang berakhir buruk, dan tentang cara Sri membela Maya tanpa ampun. Nadia mendengarkanku dengan serius, matanya terfokus pada wajahku. Jadi, kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Tanyanya setelah aku selesai bicara. Aku mengangguk. Iya, Nad. Aku merasa Sri bukan cuma sekadar membela Maya karena alasan persahabatan. Ada sesuatu yang lebih dalam, tapi aku nggak tahu apa. Nadia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Aku punya informasi yang mungkin bisa membantu. Tapi kamu harus siap dengan apapun yang bakal kamu dengar. Hatiku langsung berdebar-debar. Informasi apa yang dimaksudnya? Aku mengangguk cepat. Ceritakan, Nad, aku harus tahu. Nadia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, pelan. Maya itu keponakan jauh, Sri. Mereka sudah dekat sejak lama, bahkan sebelum kamu kenal Arif. Kata orang-orang, Sri sangat bergantung pada hadiah-hadiah mahal yang diberikan Maya kepada keluarganya. Mulai dari biaya liburan keluarga sampai renovasi dapur, semuanya dibayarin sama Maya. Aku terperangah mendengar penjelasannya. Jadi, inilah alasannya? Sri membela Maya karena uang, karena hadiah-hadiah mewah yang diberikan Maya kepada keluarga mereka? Rasanya seperti ada batu besar yang menimpa dadaku. Betapa rendahnya mereka memandang harga diriku hanya demi aliran materi. Aku nggak nyangka, Nat. Gumamku pelan. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku selama ini berusaha jadi istri yang baik, tapi ternyata aku cuma dianggap beban. Harga diriku nggak ada artinya sama sekali buat mereka. Nadia meraih tanganku dan menepuknya pelan. Le, kamu nggak boleh larut dalam kesedihan. Kamu harus bangkit. Ini saatnya kamu melawan. Aku akan bantu kamu mengumpulkan bukti-bukti tentang hubungan Arif dan Maya. Kita juga bisa siapkan dokumen hukum kalau kamu memutuskan untuk bercerai. Aku mengangguk pelan. Nadia benar. Aku tak bisa terus-terusan menjadi korban dalam situasi ini. Aku harus bangkit dan mengambil kendali atas hidupku sendiri. Tapi di tengah keputusasaanku, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku benar-benar bisa melepaskan pernikahanku? Apakah balas dendam ini akan membawa kebahagiaan? Setelah pertemuan itu, aku mulai menyusun rencana. Aku mengumpulkan semua bukti yang bisa kudapatkan, chat WhatsApp, foto-foto, bahkan rekaman CCTV dari tempat-tempat yang sering dikunjungi Arif dan Maya. Aku juga mulai memperbaiki citraku di mata lingkungan sosial. Aku lebih aktif di komunitas lokal, membantu acara-acara amal, dan membangun hubungan baik dengan tetangga-tetanggaku. Di sisi lain, aku mulai fokus pada karier pribadiku. Aku menerima lebih banyak proyek desain grafis, bahkan mulai membangun portofolio untuk memperluas jaringan kerjaku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri tanpa bergantung pada Arif atau keluarganya. Tapi, meskipun aku berusaha tegar, ada satu hal yang sulit kuhapus dari pikiranku. Bagaimana Sri bisa begitu tega padaku? Bagaimana dia bisa mengorbankan harga diriku demi hadiah-hadiah dari Maya? Setiap kali aku memikirkannya, rasanya seperti ada pisaunya menusuk ulang ke jantungku. Namun, di tengah semua rasa sakit ini, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Keberanian. Keberanian untuk bangkit, untuk melawan, dan untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan penghormatan. Rencana ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Setelah pertemuanku dengan Nadia, aku mulai menyusun rencana secara lebih terstruktur. Ini bukan lagi tentang menangis atau meratapi nasib. Ini tentang kebangkitan, tentang membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa Arif, Sri, atau siapapun yang selama ini meremehkanku. Aku tak ingin menjadi korban lagi. Aku ingin menjadi pemenang. Mengumpulkan bukti dan persiapan. Hukum pertama-tama, aku fokus mengumpulkan semua bukti yang bisa kudapatkan tentang hubungan Arif dan Maya. Aku mencatat setiap chat mesra mereka, menyimpan tangkapan layar foto-foto mereka bersama, bahkan merekam percakapan telepon Arif yang sering dia lakukan diam-diam di rumah.
Nadia membantuku memastikan bahwa semua bukti ini sah dan bisa digunakan jika suatu hari aku memutuskan untuk mengajukan cerai. "Kamu harus hati-hati," kata Nadia suatu sore saat kami bertemu di kafe yang sama. "Jangan sampai mereka tahu kamu sedang mengumpulkan bukti. Kalau mereka curiga, bisa-bisa bukti itu hilang." Aku mengangguk, lalu berkata pelan, "Aku ngerti, Nad. Makanya aku cuma bergerak diam-diam. Mereka nggak akan tahu apa-apa sampai semuanya sudah terlambat." Selain mengumpulkan bukti, aku juga mulai mempelajari hukum pernikahan di Indonesia. Nadia menjelaskan padaku tentang hak-hak istri dalam perceraian, termasuk soal pembagian harta, gono gini. Aku memutuskan untuk tidak meninggalkan apapun begitu saja. Jika aku harus meninggalkan rumah ini, aku akan memastikan bahwa aku mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakku. Memperbaiki citraku di mata publik saat aku sibuk dengan persiapan hukum, aku juga mulai memperbaiki citraku di mata lingkungan sosial. Aku sadar bahwa Sri dan Maya telah membangun narasi bahwa aku adalah istri yang posesif dan tidak pengertian. Aku harus melawan narasi itu. Aku mulai aktif di komunitas lokal. Setiap minggu, aku membantu acara-acara amal di masjid dekat rumah, mulai dari mengajar anak-anak menggambar hingga membantu ibu-ibu membuat kerajinan tangan. Aku juga mulai berbicara lebih banyak dengan tetangga-tetanggaku, membangun hubungan baik yang sebelumnya jarang kulakukan karena sibuk bekerja dan mengurus rumah. "Alia tuh orangnya baik banget ya," kata Bu Tuti, salah satu tetangga, suatu hari saat kami sedang ngobrol santai di halaman rumahnya. "Nggak kayak yang dibilang orang-orang." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan emosi. "Terima kasih, Bu. Kadang orang suka salah paham aja sama aku." Bu Tuti mengangguk penuh pengertian. "Iya, namanya juga hidup. Yang penting, kita tetap jadi diri sendiri." Komentar-komentar seperti itu memberiku kekuatan. Perlahan-lahan, aku mulai merasa bahwa aku tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitarku yang peduli, meskipun mereka mungkin tidak tahu sepenuhnya apa yang sedang kuhadapi. Fokus pada karier pribadi di sisi lain, aku juga mulai fokus pada karier pribadiku. Aku menerima lebih banyak proyek desain grafis, bahkan mulai membangun portofolio untuk memperluas jaringan kerjaku. Aku belajar tentang branding diri, membuat akun media sosial profesional, dan mulai mempromosikan pekerjaanku secara online. Hasilnya, mulai terlihat. Beberapa klien baru mulai datang, dan pendapatanku meningkat drastis. Aku merasa bangga karena bisa membuktikan bahwa aku bisa mandiri tanpa bergantung pada Arif atau keluarganya. Bahkan, aku mulai berpikir untuk membuka studio kecil-kecilan di masa depan. Namun, meskipun aku berusaha tegar, ada satu hal yang sulit kuhapus dari pikiranku. Apakah aku benar-benar siap melepaskan pernikahanku? Apakah balas dendam ini akan membawa kebahagiaan? Perang batin yang tak kunjung usai setiap malam. Saat aku duduk sendirian di kamar, aku sering memikirkan masa laluku dengan Arif. Awalnya, kami begitu bahagia. Kami tertawa bersama, bermimpi bersama, dan berjanji untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Lalu, kenapa semuanya berubah? Kenapa dia memilih Maya daripada aku? Air mata seringkali mengalir tanpa bisa kucegah. Tapi setiap kali aku merasa lemah, aku ingat kata-kata Nadia. "Li, harga dirimu adalah hal yang paling berharga dalam hidupmu. Jangan biarkan siapapun merenggutnya darimu." Aku tahu Nadia benar. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang. Arif dan Sri, aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua ini. Rencanaku belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Mulai berjalan. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti dan memperkuat posisiku, aku merasa saatnya telah tiba untuk melancarkan serangan balik. Aku tidak ingin lagi menunggu atau ragu. Ini adalah waktuku untuk membuat mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan padaku. Skandal yang meledak aku memutuskan untuk memposting beberapa tangkapan layar chat mesra Arif dan Maya di media sosial. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya ingin dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Suamiku yang tidak setia, dan ibu mertuaku yang korup demi uang. Ternyata, reaksinya jauh lebih besar daripada yang kuduga.
Dalam hitungan jam, postinganku viral. Netizen ramai-ramai membahas perselingkuhan Arif dan Maya. Bahkan ada beberapa akun gosip besar yang mengangkat ceritaku. Foto-foto mereka bertemu di kafe, rekaman CCTV, dan chat mesra mereka tersebar luas di internet. Esri langsung panik. Dia meneleponku berulang kali, tapi aku sengaja tidak mengangkatnya. Aku tahu dia pasti marah besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa puas. Akhirnya, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Namun, ledakan skandal ini juga membawa konsekuensi yang tak terduga. Sri dan Arif mulai saling menyalahkan. Saat aku diam-diam mendengar percakapan mereka di ruang tamu, aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memanas. "Ini semua salah kamu," bentak Sri pada Arif. "Kamu nggak bisa jaga keluargamu sendiri sampai urusan kita jadi bahan omongan orang?" "Itu juga salah ibu," balas Arif dengan nada tinggi. "Kenapa ibu selalu belain Maya? Kalau ibu nggak begitu posesif sama dia, aku nggak akan sampai kayak gini." Mendengar mereka berdebat seperti itu membuatku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku senang melihat mereka saling menyalahkan. Tapi di sisi lain, hatiku masih terasa kosong. Apakah kepuasan ini benar-benar cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang telah mereka berikan? Fakta baru yang mengejutkan beberapa hari, kemudian aku mendapat informasi baru dari Nadia. Katanya, ada sesuatu yang lebih besar di balik sikap Sri yang begitu membela Maya. Aku penasaran, jadi aku memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. "Aku baru tahu ini dari temanku," kata Nadia pelan saat kami bertemu di kafe. Ternyata Sri sudah tahu tentang hubungan Arif dan Maya sejak awal. Aku terperangah. "Maksud kamu, dia tahu dari dulu?" Nadia mengangguk. "Iya, tapi dia pura-pura nggak tahu karena takut kehilangan hadiah-hadiah dari Maya. Dia rela mengorbankan harga dirimu demi aliran materi itu." Hatiku seperti ditusuk pisau. Jadi, selama ini Sri tahu bahwa suamiku berselingkuh, tapi dia memilih diam demi uang? Betapa rendahnya mereka memandangku sebagai manusia. Aku merasa seperti boneka yang dimanfaatkan, dipermalukan, dan dibuang begitu saja ketika sudah tak berguna. Keputusan terakhir setelah mengetahui fakta ini, aku tahu aku tak bisa lagi mempertahankan pernikahanku. Aku memutuskan untuk mengajukan cerai. Nadia membantuku menyiapkan dokumen-dokumen hukum, dan aku memastikan bahwa aku mendapatkan hak-hakku secara adil. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Arif mencoba membujukku untuk membatalkan perceraian. Dia datang ke rumahku suatu malam, wajahnya penuh rasa bersalah. "Li, aku minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu aku salah. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Tolong kasih aku kesempatan." Aku menatapnya dingin. "Kamu pikir aku bisa percaya lagi sama kamu? Rif, kamu udah hancurin aku. Harga diriku nggak ada artinya buat kamu." Dia terdiam, tak bisa menjawab. Aku tahu dia hanya berusaha menyelamatkan muka, tapi aku sudah lelah dengan semua omong kosongnya. Maya mulai tersingkir di tengah kekacauan ini, hubungan Arif dan Maya juga mulai retak. Maya, yang tadinya tampak begitu manis dan sempurna, ternyata memiliki masalah finansial yang serius. Setelah skandal ini meledak, dia kehilangan banyak klien dan sponsor. Arif pun mulai sadar bahwa Maya bukanlah wanita yang dia bayangkan selama ini. "Dia nggak sebaik yang aku kira," kata Arif suatu hari saat dia mencoba membicarakan hal ini denganku. "Dia cuma manfaatin aku aja, Li." Aku tertawa miris. "Dan kamu pikir aku nggak ngerasain hal yang sama? Kamu udah manfaatin aku selama ini, Rif." Arif tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu dia tak punya argumen untuk membela dirinya. Puncak krisis akhirnya, perceraian resmi diproses. Aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut rumah tangga kami. Rasanya lega, tapi juga menyakitkan. Selama 2 tahun, aku mencurahkan segalanya untuk rumah tangga ini. Tapi semuanya berakhir begitu saja tanpa penghargaan. Namun, di tengah semua kehancuran ini, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas dari tekanan Sri, manipulasi Arif, dan kebohongan Maya.
Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap menghadapinya. Perayaan resmi diputuskan, hidupku mulai berubah. Semua beban yang selama ini menekanku perlahan-lahan terangkat. Aku tak lagi merasa seperti bayangan di rumah tanggaku sendiri. Kini, aku bisa bernapas lega, tanpa Arif, tanpa Sri, tanpa Maya. Hidupku adalah milikku sepenuhnya, dan aku bertekad untuk menjalani setiap harinya dengan penuh harga diri. Kehidupan baruku aku memutuskan untuk pindah dari rumah lama yang penuh kenangan buruk itu. Dengan tabungan dan hasil kerja, keras sebagai desainer grafis freelance, aku menyewa apartemen kecil di pusat kota. Meskipun sederhana, tempat itu memberiku ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas yang menyakitkan. Sebaliknya, aku merasa punya tujuan. Karierku juga mulai berkembang pesat. Proyek-proyek besar mulai datang. Bahkan ada beberapa perusahaan yang menawariku kontrak jangka panjang. Aku membuka studio kecil-kecilan, mengajak beberapa teman untuk bergabung denganku. Kami mulai mengerjakan proyek-proyek branding, ilustrasi, dan kampanye media sosial. Studio itu menjadi pelarianku, tempat di mana aku bisa menuangkan semua kreativitasku tanpa batasan. Di luar pekerjaan, aku juga lebih aktif di komunitas lokal. Aku sering mengadakan lokakarya gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu, mengajarkan mereka tentang seni dan desain. Aku ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarku. Dalam proses itu, aku mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang tak pernah kudapatkan selama bersama Arif. Namun, meskipun hidupku semakin baik, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Bagaimana cara Sri dan Arif menghadapi skandal ini? Apakah mereka benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan? Penyesalan Sri beberapa bulan setelah perceraian, aku mendapat kabar mengejutkan. Sri datang ke apartemenku suatu sore. Dia tampak lebih tua daripada yang kuingat. Wajahnya penuh rasa bersalah, matanya berkaca-kaca. Saat aku membukakan pintu, dia langsung menunduk dalam-dalam. Maafkan aku, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu aku salah. Aku udah hancurin hidupmu. Aku terdiam. Tak disangka, wanita yang selama ini begitu dominan dan dingin kini berdiri di depanku. Memohon ampun. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba memahami perasaannya. Aku ngerasa malu sama diri sendiri, lanjutnya. Aku nggak nyangka kalau uang segitu penting buat aku sampai-sampai aku rela korbankan kamu. Kamu istri yang baik, Li. Aku yang salah. Hatiku campur aduk. Di satu sisi aku merasa puas karena akhirnya dia menyadari kesalahannya. Tapi di sisi lain, aku tak yakin apakah aku bisa memaafkannya begitu saja. Apa yang dia lakukan padaku bukanlah hal yang bisa hilang begitu saja hanya dengan kata maaf. Kenapa ibu baru sadar sekarang? Tanyaku pelan, suaraku dingin, namun tetap terkendali. Kenapa ibu nggak mikirin perasaanku dari dulu? Sri menunduk lebih dalam. Aku nggak tahu, Li. Aku terlalu buta sama materi. Aku nggak sadar kalau aku udah merendahkan harga dirimu. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku berusaha menahannya. Aku tahu ini adalah momen penting, tapi aku belum siap untuk sepenuhnya memaafkannya. Arif dan Maya sementara itu, hubungan Arif dan Maya semakin memburuk. Maya, yang tadinya tampak sempurna, ternyata memiliki banyak masalah finansial yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Arif mulai menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Maya untuk status dan uang. Mereka sering bertengkar hebat, bahkan ada kabar bahwa Maya meninggalkan Arif karena tak bisa lagi menanggung tekanan publik. Suatu hari, Arif mencoba menghubungiku lagi. Dia meminta maaf sekali lagi, bahkan mengatakan bahwa dia ingin kembali padaku. Tapi aku tahu jawabanku sudah pasti. Rif, kataku pelan saat kami bertemu di sebuah kafe. Kita udah selesai. Aku nggak bisa balik ke masa lalu. Aku udah move on. Dia terdiam, matanya penuh penyesalan. Aku ngerti, Li. Aku cuma pengen minta maaf sekali lagi. Aku udah kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis.
Itu risiko yang kamu ambil, Rif. Aku udah gak peduli lagi. Akhir yang baru setelah semua yang terjadi, aku merasa seperti lahir kembali. Aku belajar bahwa harga diri adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Tak ada yang bisa merenggutnya dariku kecuali aku sendiri. Aku tak lagi merasa takut atau ragu. Aku tahu aku layak mendapatkan kebahagiaan, dan aku akan terus berjuang untuk itu. Saat aku duduk di balkon apartemenku, menikmati angin sore yang lembut, aku merasa lega. Aku tak lagi terbebani oleh masa lalu. Aku bebas. Penutup. Aku tak pernah menyangka bahwa pernikahanku akan berakhir seperti ini. Tapi dari semua penderitaan itu, aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari diri kita sendiri. Aku tak akan membiarkan siapapun merendahkan harga diriku lagi. Sekarang aku kuat, aku mandiri, dan yang paling penting, aku bahagia.